Selamat datang di ruang hangat secangkir teh hangat, selalu hangat di setiap seruputannya. Bersamaku bercerita tentang kisah perjalanan kecilku di dunia sosial bersama Nining dan Atu. Sayangnya, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Love you. Dari mereka sendiri juga cerita kalau kita tuh penduduknya males, Mbak. Kita nggak mau yang namanya ngebangun desa sendiri tuh nggak mau. Kita lebih senang kerja di luar. Jadi banyak TKI, TKW gitu. Jadi mereka meninggalkan sana karena ya mungkin mau usaha apa, mau kerja apa di kampung itu. Banyak usaha dan kesempatannya sih banyak ya. Peluangnya banyak itu, cuma dia itu mereka sendiri bilang kita males. Irigasinya ada. Aku kan datang tuh sampai ke pelosok-pelosok ke suku Sasaknya juga kan aku datengin tuh. Lihat irigasinya dong, ini pintunya ada berapa, yang ngalirnya kemana, yang ngalirnya ke desa sana, tapi yang di sini kok nggak ada ya. Nah ini yang ke desa kita tinggal, Mbak, kering katanya. Ngalahin menteri kamu turun. seru Kamu ninggalin keluarga anak-anak nggak terus ngapain sih lama-lama sana? Aku ninggalin Anak-anak, seminggu ya, mereka mereka nggak pada ngapain sih mau? Aku nggak mau tahu sih, waktu itu aku nggak mau tahu. Yang penting aku kesana. Tapi ada protes sana gitu? Enggak, cuma bilang ibu mau ke Lombok, ngasih bantuan lah di sana. Udah gitu dong. Berapa lama? Seminggu. Kemarin mau joinan sama PBB kan, aku udah sempat gitu ya? nggak betah gitu ya ngeliat. Kenapa? Nggak tahu sih ngeliat apa gitu, gak tegaan gitu kan. Ini aku kepengen bikin sesuatu yang bisa dinikmati sama anak-anak di seluruh dunia tadinya, cuman kayak Indonesia dulu lah gitu. Udah bikin proposalnya, udah bikin, tinggal maju aja. Terus mau maju, kemarin sakit itu 2 minggu nggak jadi. Mudah-mudahan bulan depan bisa jalan ke UNICEF. Terus seneng aja gitu. Jadi kalau ditanya dulu cita-citanya waktu SD pengen jadi apa, pengen jadi suster, pengen jadi perawat, aku pengen perawat orang gitu. Tulus banget aja. Iya. Cita-cita dari kecil udah tulus bener. Pengen rawat orang, pengen merhatiin orang, pokoknya pengen itulah gitu, menyayangi orang gitu tuh. Jika ditanya gitu, kok sampai sekarang ya ternyata itu ada gitu. Ngasih les juga aku gratis. Les ke anak-anak yang tadi tuh free. Berapa Mbak gitu kan? Ibu-ibunya banyak. Gak usah. Aku mau tanya, kamu semua itu free. Kamu ke sana free. Income kamu apa? Ada sih. Kamu macam itu tadi ke sana itu kan biaya jauh. Kalau hanya di Jawa-Jawa aja kecil lah ya. Itu kan sana Gede juga. kan ke NTT itu kan biayanya nggak kecil. Iya. Ada aja. Nah, siapa di belakang kamu ini? Apakah memang ada kementerian atau, Oh enggak. atau ada dari dana dari bantuan luar negeri? Kan LSM itu kan ada begitu. Untuk dia untuk operasional itu ada bantuan dari luar negeri. Iya. Kan ada tuh. Itu kalau LSM. Iya, Kalau kan? ini kan personal ya. Iya personal. Jadi tapi di kan belakang itu biaya. Bu. Apa ada kementerian atau siapa? Enggak. Atau ada perusahaan yang backup ibu dengan bawa brand dia gitu? Tadinya ada yang mau begitu, cuman nggak jadi karena lokasinya terlalu berbahaya buat aku, gitu. Jadi mereka mikir, nggak mau resiko deh. Mereka ngubungin dari Bandung itu. Aku kemarin lihat Mbak Nining di itu loh di Lombok, banyak kontribusinya gitu. Kita mau pakai Mbak lagi, pakai brand perusahaan kita ya gitu. Oke, di mana aku? Di Lala kan habis Lombok itu ada Poso ya. Ya. Nah di Poso. situ. Dan itu kejadian juga kan Poso Palu itu. Terus. Tapi jauh antara Lombok Palu. Iya. Poso kan nyebrang pulau, beda pulau. Beda jauh banget. Bukan ini. Terus nanti semua kita yang handle dia bilang gitu. Termasuk uang saku segala macam di sana nggak usah lama-lama ya Mbak, seminggu aja gitu. Oke, berangkat kapan? Nanti aku kasih tahu kata dia gitu. Ada sempat begitu ya? Sempat. Terus di situ dikontak lagi. Kayaknya resikonya terlalu besar ya Mbak, soalnya ini kan tsunami. Gitu, beda sama gempa. Terus aku nanya kan, temanku kan udah ada yang di sana, kontak. Gimana di sana? Wah, mendingan gak usah kesini deh, kata Erik.
gak usah kesini Mbak, di situ aja, Jakarta aja. Oke, ya udah. Mereka tertarik sama ibu itu kan ibu sudah jalan dulu kemana-mana. Itu tuh anggarannya dari mana? Anggarannya aku Itu kan nggak kecil. iya, aku gini, info ke teman-teman, ada rencana mau ke sana gitu. Ada yang mau nyumbangin CSR-nya masing-masing, teman-teman yang punya perusahaan aku kontak. Gitu. Jadi Ya, jadi ada perhimpunan dana satu rekening. Jadi kalau kita mau itu teman-teman yang sudah jadi, oke, gue yang jalan ya, sana. aku ngomong juga kan, nggak harus berupa uang ya. Aku gitu. Mereka perlu apa nih? Teman-teman di sana atau korban-korban di sana perlu apa? Infoin ke aku, perlu ini. Oke. Udah, jadi koordinir di Jakarta, buat kirim. Gitu. Menyenangkannya di situ. Makanya aku senang banget bergerak di bidang sosial itu. Ya tapi kan kalau kita pun nggak punya relasi yang luas juga nggak gampang. Iya. Makanya ini aku mau nge-build lagi gitu, gimana caranya pokoknya bisa enggak sih. Iya. Kamu bantu, kamu punya dana, kalau kamu mau ada apa-apa cari dana gampang. Kamu bisa bantu orang lain segala. Tapi kamu nggak pernah memperhatikan hidup kamu untuk kamu lebih tenang. Kayaknya tidak sampai sana. Enggak. Gue buat diriku, buat orang Senang, lain ya, gitu loh. Senang di situ aja udah. Sorry ya, aku udah kirim detail. Karena aku dengar ini jalan-jalan, orang lain senang, kamu bisa buat orang lain senang, semua bahagia. Tapi kamu sendiri nggak mikirkan kamu gimana nanti. Terus saya lihat kamu tinggal juga, berarti nggak mikirin diri ya. Enggak. Apa itu memang sifat orang relawan tuh kayak Iya. begitu. Mostly kayak gitu. Itulah kebahagiaan. Iya. Mengabaikan kehidupan pribadi gitu ya. Mengambil kok bisa tega sih kan? Bisa tega sih kan? Karena kita nggak mikirin senangnya kita harus berada di rumah dan ya kayak gitu-gitu loh. Beda gitu. Mindsetnya udah nggak untuk pribadi tapi untuk orang lain. Iya. Iya begitu ya, gimana ya? Kenapa nggak kepikiran? Nggak tahu, nggak kepikiran dari dulu. Sorry aku nanya gitu karena aku lihat kamu gitu, kamu begini, kamu bantu kan. Tapi aku lihat kehidupan kamu biasa-biasa aja sih. Kan harus yang gitu juga. Kamu aneh aku kan. Nggak aneh lah, makanya terus terakhir tuh kegiatan di 2018 itu dapat teguran kali ya gitu kan, dirahat lah sampai ini baru tahun kemarin, bulan-bulan kemarin lah baru boleh Jadi aktif. kalau nggak datang itu Nggak mikirin, nggak mikirin diri sendiri juga. Nah begitu kemarin harus istirahat, bed rest, pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain. IO-nya stop, nulisnya stop gitu kan, nggak boleh mikir yang lain-lain. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa menunjang ke depannya. Kamu harus bisa mulai mikirin diri kamu sendiri gitu, dapat insight-nya kayak gitu. Terus akhirnya nge-YouTube, terus udah mulai boleh nulis lagi. Terus kemarin kan udah boleh mulai bikin program lagi di IO 2019, November 2019. Aku ingat banget itu. istirahat langsung berapa lama? Sampai tahun kemarin. Wah, Lama banget. Orang ini tangan kiriku tuh nggak berfungsi normal. lemah gitu. Terapi aku. Tapi bukan stroke. Enggak, cuma lemes doang gitu. Kalau stroke kan dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Aku nggak. Fungsinya aja Itu berkurang. dari jantung. Masa sih jantung buat lemes Sebelah kiri itu lemes gitu. Jadi gitu kamu agak semua, itu lama kamu sekarang mulai jalan. Makasih ya aku ditanya-tanya. Aku mau buat tulisan karena aku udah mulai tahu. Aku memang ada rencana kepengen ke sana sih. Cuman nggak tahu nih diizinkan atau enggak. Pokoknya semua lillahi ta'ala. Minta izin sama siapa? Beliau lah. Segala penentu segala aktivitasku kan. Siapa lagi? Ya enggak? Kamu tuh sudah tidak muda lagi. Pikiran kamu tuh. Jangan gitu dong. Enggak. Tapi bener lah, aku kepengen ke sana tuh. Melatih dia untuk lebih aware gitu loh. Lingkungan sekitar itu aja sih sebenarnya. Itu harus dibentuk loh. Justru harus dibentuk dari sekarang. Kalau nggak akan seperti itu nantinya mudaannya. makanya
ada positifnya sih banyak gitu ya dari pengalaman yang kemarin-kemarin, terus aku capture sih dia. Oh, mama banyak nolong orang ya, mama happy ya sama mereka. Kenapa sih dikasih gratis? Itu dia nanya. Tapi dia ini juga ya, ngejar juga pertanyaan. Tapi kok ngejar. saya lihat perhatiin orangnya apa ya, nggak banyak ngomong lagi. Kayaknya lebih banyak cueknya. Tapi ternyata kalau dia nanya ngejar ya. kenapa sih mah harus begini, kenapa nggak gitu, kalau kayak gitu seru, hidupku seru. Banyak cerita-cerita lainnya, cuman nggak usah lah, yang seru-seru aja. Lebih seru lagi kalau cerita-cerita pribadi ya, lebih seru lagi. Lebih seru. Iya kan? Jangan itu nggak boleh diceritain.